untuk para nelayan mencari biota-biota laut untuk pencahariannya sehari-hari. Kita lihat ada kapal patroli yang mengikuti ya. Tidak tahu ini kapal patroli dari instansi apa, tapi paling tidak mereka mengikuti. Bisa lihat ini adalah kapal patroli ya. Baru saja paling tidak mendekat ke kapal nelayan yang tim fakta tumpangi untuk melihat bagaimana kondisi Teluk Jakarta dan bagaimana kondisi reklamasi yang terjadi. Jadi bukan hanya di gerbang utama jembatan tempat kita masuk ke dalam proyek reklamasi tadi di Pantai Indah Kapuk ya, tapi bahkan di lautan saja tempat nelayan mencari ikan atau mungkin kerang atau biota laut lain sebagai pencaharian ini masih tetap dijaga dengan ketat dari patroli. Yang kita lihat adalah kapal patroli KNI 01. Jadi perjalanan fakta masih ingin ke Pulau C, namun ini masih dijaga ketat oleh patroli. Kita belum tahu nih, kita masih di sekitar Pulau D, dan ya saya belum mengerti maksud dari patroli ini untuk terus mengikuti fakta menyusuri Teluk Jakarta ini untuk apa? Saya nggak ngerti, Mas saya boleh kesini dulu nggak? Kita bicara. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa Pak? Petugas dari mana Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain bro? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Kamu Mas, merampas hak nelayan kalau begitu. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sirine, padahal ini adalah laut milik negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Bahkan ini tidak bersandar ya ke proyek reklamasi, hanya mendekat saja atau mengitari saja. Ini sudah menjadi masalah. Dan sampai sekarang pun patroli tidak mau mendekat ke kapal nelayan untuk berkomunikasi dengan baik-baik dan menjelaskan mengapa tidak boleh mendekat ke arah atau paling tidak mengarungi Teluk Jakarta. Begitu. Pemirsa, itulah tadi bukti bahwa sekarang pun kita mendekat pun tidak boleh. Saya takutnya kalau udah jadi nanti satpamnya itu patroli pakai senapan mesin gitu loh. Mungkin ada tambahan untuk Pak Bastari Barus sama Ibu Rosa Pipin. Pak Bastari sedikit aja. Dulu itu dari Nasdem bersikeras bahwa itu wewenang Gubernur Basuki Cahayapurnama. Tergantung Basuki. Sekarang kenapa berbalik menjadi pemerintah pusat yang lebih berwenang? Itu untuk Ibu Bibit. Tindakan untuk laut ini rasanya kok lebih lebih soft dibanding tindakan dari KLH untuk hutan. Hutan mencabut aja itu KLH, cabut izin. Tapi dalam laut ya suruh sesuaikanlah dengan AMDAL dan kemudian bisa diterbitkan kembali. Silakan Pak Basari. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya agak ini tadi ya melihat yang barusan itu. Gak terpesona ya? Ya tidak seharusnya seperti itu. Namun akhirnya ujungnya saya lihat ternyata dia nggak mengusir, hanya nanya. Tapi dia bukan sebagai petugas resmi negara ngapain nanya-nanya gitu kan.
Kira-kira itu. Dan ini nanti mungkin akan kami pertanyakan lewat gubernur, kenapa mereka melakukan hal yang seperti itu. Oke. Saya malah khawatir begini ya, Pak Basari. Dia itu tidak berani lebih keras dari itu karena melihat kamera. Seandainya yang datang itu orang biasa, itu akan lebih keras dari itu. Ya, itu yang mungkin akan kita pertanyakan. Apakah memang ada pemerintah DKI memberikan privilege yang seperti itu? Ya, itu menjadi satu hal masukan baru buat kami untuk nanti pada saat pembahasan kita akan tanya kenapa ada berlaku seperti ini. Kalau tadi ditanyakan hak Gubernur DKI, kok sekarang berpindah kepada pemerintah pusat? Perintah untuk melaksanakan itu urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang harus menerbitkan sampai dengan HGB-nya. Nah, pemerintah DKI hanya nanti pada tataran IMB, gitu loh. Jadi nggak ada urusannya pemerintah DKI dengan memberikan izin reklamasi. Dan kalaupun Pemprov DKI memberikan izin reklamasi, wah itu saya kira di dalam Perda seingat saya yang pernah kami bahas tidak ada isyarat itu. Jadi apa yang dijalankan kan begitu. Gitu. Izin pelaksanaan ya, izin prinsip ya. Tapi kalau izin reklamasinya sendiri tidak. Jadi dulu itu belum ada izin reklamasi dari... Itu urusan pemerintah pusat yang memberikan itu gitu. Itu kewenangannya ada di pusat terkait dengan reklamasi. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Karni tadi, apakah kita lebih soft? Kenapa lebih soft tampaknya Ya. dibanding dengan hutan? Tidak, Pak. Tidak. Kami turun berdasarkan wewenang yang ada di Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kewenangan yang namanya second line enforcement. Kalau di prinsip hukum administrasi negara itu kan ada yang namanya contrarius actus, Pak. Yang mengeluarkan izin, dia yang melakukan pengawasan, dia yang melakukan penegakan hukum. Tapi Undang-Undang 32 ini memberikan kewenangan kepada menteri jika ada persoalan lingkungan dan izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, terjadi keresahan masyarakat, terjadi dugaan pencemaran berat, maka kami turun. Kewenangannya terbatas, Pak Karli. Kewenangan kami di situ adalah penegakan hukum administrasi. Ada teguran, paksaan pemerintah yang sifatnya corrective action. Nah, di situ. Untuk yang hutan, memang kami ada yang kami cabut, tapi izinnya yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Karena kami kan sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang yang dicabut oleh Ibu Siti Nurbaya ketika itu adalah izin-izin yang memang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan karena terjadi kebakaran. Tapi untuk yang lain treatmentnya sama, Pak. Karena izin lingkungan yang kami gunakan, izin lingkungan untuk kebakaran hutan itu sebagian besar adalah dikeluarkan pemerintah daerah dan kami lakukan dengan second line tadi. Demikian, Pak. Baik, jadi kira-kira karena izin lingkungan dan izin kehutanannya ada di sebuah kementerian, sehingga ya lebih gampang dicabut. Hal ini kan beda lagi instansinya. Tidak. Iya, karena izin lingkungan yang ada di kasus reklamasi kita ini sekarang adalah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI. Baik. Sekarang saya ke Pak Agus dari Depdagri. Oh iya, BPN. Oh, BPN, iya betul. Pak Agus, bisa diceritakan proses sampai akhirnya dikeluarkan AGB termasuk yang tadi. Ya, Bang Karni, saya ingin menjelaskan dulu ya, di dalam hukum tanah nasional kita ini tidak boleh ada tanah yang res nullius.
setiap bidang tanah ini mesti ada pemiliknya. Seluruh wilayah negara kita ini ada pemiliknya, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah ini melaksanakan pendaftaran tanah, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanahnya. Dilarang juga penguasaan tanah ini tanpa hak. Okupasi ilegal itu dilarang. Itu ada di Undang-Undang 51 PRP 60. Oleh karena itu tugas BPN, ATR BPN ini mendaftarkan, menegaskan hubungan hukum antara orang atau badan hukum itu dengan tanah. Kalau kita bicara tanah, kita bicara daratan dan juga pulau. Pulau, ada pulau alami, ada pulau buatan yang kita sebut reklamasi, dan ada tanah timbul. Ini juga diatur sudah di dalam PP 62 tahun 2010. Kalau yang alami sudah jelas, itu daratan yang terbentuk secara alami. Tanah timbul itu daratan yang terbentuk karena pengendapan baik danau maupun pantai ataupun pulau yang timbul. Dan reklamasi adalah daratan yang terbentuk sebagai hasil dari rekayasa teknis manusia. Baik tanah reklamasi maupun tanah timbul ini menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kalau kita bicara tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka ini menjadi tanah negara yang di dalam pasal 2 UPA dikenal dengan hak menguasai negara. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan persediaan dari tanah itu dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut dengan tanah. Hak menguasai negara ini pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada instansi-instansi pemerintah maupun pemerintah daerah. Dengan apa? Dengan hak pengelolaan, Bang Karni. Hak pengelolaan ini memberikan kewenangan. Jadi gempilan hak menguasai negara yang diberikan pada pemerintah daerah tadi. Nah, pemerintah daerah yang mana untuk dalam kasus ini? Sudah jelas di dalam Kepres 52 tahun 2007 ya. Itu adalah pemerintah Provinsi DKI. Oleh karena itu, hak pengelolaan ini diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI. Apakah pemberian hak pengelolaan ini tepat dan sah? Saya kira kalau kita lihat dari runtutannya, itu HPL ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, ini diajukan oleh pemerintah daerah provinsi itu sendiri. Kedua, ini diterbitkan setelah persyaratan-persyaratan teknis maupun terkait dengan lingkungan ini dipenuhi. Sehingga ini bisa kita terbitkan hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini, Bang Karni, bisa digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak ketiga atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Bisa diberikan hak pakai atau hak guna bangunan di atas hak pengelolaan itu. Tentu dengan perjanjian. Nah, sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah Provinsi DKI dengan pengembangnya, dengan perusahaannya. Inilah kemudian diterbitkan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan ini. Saya kira sementara sampai situ dulu, Bang Karni. Baik, tapi ada yang menarik, Pak. Ini kan pulaunya udah jadi lumayan lama juga. Dan tahun lalu itu ribut-ribut sampai ada moratorium. Tiba-tiba kemarin ini itu seolah-olah berkejar-kejaran itu semua, Pak. Baik dari agraria, dari KLH, artinya seolah-olah memerlukan deadline sebelum Gubernur Jarot diganti, itu beres semua sehingga moratorium bisa dicabut. Bahkan dari agraria saya bilang tadi 23 Agustus surat ukur keluar, 24 Agustus
AGB keluar. Luar biasa gitu loh. Enggak, ini bagus saja. Kalau ini bisa diterapkan untuk semua permohonan ini bagus banget gitu. Silakan Pak. Ya, jadi memang dalam pemberian hak guna bangunan ini kita lihat bahwa karena ini dia diberikan sama dengan HPL-nya, luasan HPL-nya, sehingga tidak dilakukan pengukuran lagi, digunakanlah surat ukur dari HPL itu. Dan kemudian juga kalau pengembang membebaskan tanah dari berbagai macam alasak, itu perlu dilakukan penelitian terhadap alasak itu, bidang per bidang. Tetapi karena ini adalah tanah reklamasi yang semuanya adalah tanah negara, tidak diperlukan lagi penelitian itu, sehingga ini mempersingkat waktu untuk proses hak guna bangunannya. Tetapi memang Bang Karni di dalam sebetulnya PP 62 2010 ini kita juga sudah tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 2016 tentang penataan pulau-pulau. Ini nanti kita tata lagi itu. Jadi menurut ketentuannya hanya 70% yang bisa diberikan hak guna bangunan itu, dan kemudian ditata 30% itu untuk kepentingan ada sarana umum, ada area publik. Jadi sebetulnya publik itu bisa masuk di situ, Bang Karni. Kemudian juga untuk keperluan konservasi. Nah, ini yang nanti akan kita tata, kita lakukan penataan ini. Begitu Bang Karni. Apa jaminannya bahwa publik bisa masuk kalau nanti di depan setiap pulau itu ada gerbang, ada Nah, nanti ya boleh. Jadi saya kepingin hanya hak publik ini jaminannya apa? Jadi sekarang aja kita jangan ke jauh-jauh Pak. Kita ke Pantai Carita saja. Itu kalau mau lihat pantainya, kita harus masuk ke salah satu hotel atau villa yang ada di situ. Dan minimal ya kita minum cappuccino lah supaya bisa lihat pantai. Belum bayar karcis, tapi minimal belajar lah atau ginap. Bang Karni kayaknya ini cocoknya saya gitu loh, bukan beliau. Jadi gini, justru Perda itu yang menggaransi semuanya bahwa masyarakat itu tidak bisa kemudian diabaikan gitu loh. Inilah yang kemudian kami lihat ketika kita meninjau beberapa lokasi yang kemudian berdampak bahwa setelah itu dikembangkan tidak boleh didatangi masyarakat secara suka-suka. Di dalam Perda ini kita atur 24 jam boleh mengakses ini. Jika tidak, berarti pemerintah tidak konsisten menjalankan Perda ini, pemerintahannya bisa kita angket. Itu loh. Tadi dikatakan, wah boleh nggak kita mesti beli kopi-kopi mahal? Enggak, di sana ada spare sekitar setiap pulau itu ada 200 sampai 300 meter pantai, itu diserahkan kepada kelompok nelayan untuk dikelola dan dibangun di sana. Ada dermaga nelayan di sana, ada. Ya Anda mesti lihat. Jadi kalau bicaranya dari sana ya nggak bisa gitu kan. Itu kami yang buat. Itu kami yang buat. Dan ada sudah di sini. Ini bahannya, kalau Anda bisa mendekat ke sini saya kasih lihat bahwa di tempat yang tidak boleh ada dermaga, sekarang ini kami bikin dermaga untuk nelayan khusus dibuat di sana. Gitu. Jadi bukan kemudian ini hanya untuk tadi dikatakan kepada masyarakat yang wealthy atau yang yang untuk siapa? Ada untuk nelayan disiapkan di sini, dan itulah perdebatan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Izin Pak Karni, Jadi oleh karena itu saya katakan tadi, kalau Bang Karni bercuriga atas ini nanti jangan-jangan kita nggak boleh mendekat, tidak bisa, karena di sana itu ada kantor pemerintahan dan bukan dikuasai oleh pengembang atau siapapun, tidak. Karena dari 100% lahan itu hanya 42% milik pengembang. Bahkan rusun pun disiapkan di sebelah sana, lokasinya ada.
Gitu. Maka saya ingin bertanya sebetulnya yang sudah baca kajian akademik siapa gitu. Kemudian yang sudah melihat juga draft-draft yang dikerjakan itu siapa? Nah inilah Bang Karni, saya kira kita jangan bercuriga bahwa teman-teman ini di DPRD kemudian beranggapan yang lain tidak penting, yang penting hanya ini. Tidak, masuk di draft awal. Makanya saya berharap tadi ada teman dari Pemprov DKI. Di draft awal untuk nelayan itu tidak ada. Tapi ini dibuatkan dan wajib. Dan harus dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Ada lengkap kita buat. Ini nanti saya serahkan ke Bang Karni lah gitu. Saya kira itu Bang Karni. Pak Basari, saya nggak sekedar curiga Pak Basari. Tadi itu makanya sengaja saya putarkan staf saya yang mencoba mendekat aja udah diburu oleh patroli. Jadi kita itu Pak Basari kan Barus kan, itu agak dekat-dekat dengan kampung saya. Ada pepatahnya itu. Kita melihat tua kepada yang menang, melihat contoh kepada yang sudah. Lah, yang sudah tadi seperti gambar tadi. Ya. Jadi nggak asal curiga. Ya, saya juga tadi terkesima melihat itu, tapi kesimpulan saya adalah sebagai warga negara jangan mau kemudian diintimidasi dengan gaya itu dan kita mengeluh-ngeluh. Lawan aja. Nggak ada masalah itu. Kenapa? Takut kita melawan. Lawan Belanda katanya berani. Kita berani, Pak. Gitu loh. Rakyat kecil nggak akan berani, Pak. Laporkan kepada kita. Itu dilaporkan kepada kita gitu loh. Agar kita lihat kenyataannya seperti apa. Baik. Gitu. Kalau nggak dilaporkan kan kemudian kita jadi bagaimana kita menangani gitu. Baik, Pak. Sekarang saya ke Pak Priyanto. Sebagai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bagaimana Bapak melihat perkembangan ini? Dan apa yang bisa dilakukan oleh Gubernur baru? Baik, terima kasih Pak Karni. Yang pertama saya diundang lagi di acara ini. Sebelum saya menyampaikan atau menjawab pertanyaan Pak Karni apa yang bisa dilakukan oleh Gubernur yang baru ini dengan Pak Basari, seingat saya pusat itu kewenangannya adalah di dokumen KLHS ya Bu ya. Kalau gubernur kaitan reklamasi itu izinnya ada 3 macam. Izin prinsip, ini dengan persyaratan macam-macam gitu, saya agak lupa waktu pernah saya sampaikan, keluarlah izin prinsip. Setelah izin prinsip keluar, ada syarat lagi, harus bikin kajian apa, keluarlah izin reklamasi. Nah, baru izin pemanfaatan ruang di atas reklamasi tadi. Nah, betul Pak Bas tadi, bahwa untuk pemanfaatan ruang itu diperlukan perda, yaitu perda tata ruang kawasan strategi Pantura yang satu, yang kedarnya itu 1 banding berapa 50.000 ya. Terus detail lagi adalah zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu untuk membangun atasnya. Jadi sesungguhnya pada waktu itu ketika 2 perda itu masih dibahas gitu, kok di atasnya sudah bermunculan, disitulah kekeliruan masa lalu sebenarnya, ya kan? Terlepas dari itu, saya nggak akan bahas, seingat itulah ya. Saya nggak di situ. Saya akan jawab Pak Karni aja. cuma kita nggak usah diskusikan. Tapi seingat saya gitu mesti. Pak Karni, untuk Ibu, ini sebelum yang gede ya. Saya itu heran gitu loh. Ilmu itu kan sebenarnya sama ya. Ilmu itu. Pakar lingkungan hidup, tapi kadang-kadang kok aneh gitu loh ya. Ada pakar lingkungan hidup kumpul, terus meloloskan terhadap program 17 pulau ini, ya kan? Lolos. Tapi saya baca ada perkumpulan para pakar lingkungan DHI, apa Bu? Danish Hydraulic Institute ya, ada ya.
Itu membuat kajian juga terhadap 17 pulau ini. Hasilnya sangat buruk gitu. Dampaknya itu sangat buruk banget gitu loh. Apalagi Teluk Jakarta itu dialiri 13 sungai dan sebagainya, belum bersih gitu loh. Terus di depannya ada pulau. Saya herannya gitu loh. Kok ada gitu loh. Ya. Pakarnya sama, barangnya sama, tapi hasilnya nggak sama. Mesti ada yang salah. Tanhana Dharma Mangkwa. Tidak ada kebenaran dua. Mesti satu ada yang salah. Nah, tapi saya nggak nyalahkan mana yang salah ini. Tapi aneh aja. Pak Karni, judul di sini adalah proyek pulau reklamasi tak terbendung, tanda tanyanya. Menjawab ini saya akan membuat judul gini, siapa bilang? Nah gitu. Insya Allah, ya kan? Insya Allah, ya, tidak menutup kemungkinan reklamasi di Teluk Jakarta bisa dibendung dan bisa dihentikan. Ya. Jika Anies Sandi dan para kaum intelektual memiliki sikap sebagaimana harapan rakyat. Ada syaratnya. Nah, oke, mari kita lihat apa ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini secara garis besar pernah saya tulis di koran Sindo ya, pada waktu 27 April yang lalu. Dari judul ini ada dua subjek, Anies Sandi dan kaum intelektual. Saya mengharapkan Anies Sandi ini dalam konteks ini dan secara umum ya, dan sudah saya sampaikan beberapa saya di TV kemarin, iNews, TV One, koran Trijaya gitu. Satu, Anies Sandi itu dalam pelaksanaan kepemimpinan dia harus jujur. Itu pertama, jujur. Karena dengan kejujuran itu dia akan melakukan hal-hal yang benar dan adil. Dia akan membela kebenaran dan adil. Itu dulu. Yang kedua, dibalik kelemah lembutan sopan santunnya Pak Anies dan Pak Sandi ini, hendaknya jangan membuat kebijakan-kebijakan yang sadis, yang membuat rakyat susah. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, Pak Anies tidak boleh terkooptasi ya, dengan kekuatan apapun yang bisa menyelewengkan niat baik Pak Anies dan Pak Sandi. Terkooptasi. Untuk tidak bisa terkooptasi itu, maka Pak Anies harus taat hukum, taat azas. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ini kaitannya tadi Pak Basari tentang masalah kewenangan, tanggung jawab. Pak Anies juga tidak perlu takut dan ragu ya, terhadap siapapun yang akan mempengaruhi ataupun berusaha merampas secara tidak langsung terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai gubernur, kepala daerah yang dipilih rakyat. Nah, dari syarat itulah ya, saya pikir yaitu tadi, insya Allah tidak menutup kemungkinan ya, bahwa reklamasi ini bisa dibendung dan kemudian akhirnya tidak jadi. Nah, ada syaratnya lagi dulu yang kaitan saya dengan Ibu tadi. Para kaum intelektual, dia juga harus profesional dan bertanggung jawab. Ya. Apa yang dilakukan harus jujur dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Dan nah ini, kalau di dalam pengadilan itu harus disumpah, saya berharap para intelektual, ya, kan kita sering mendengar atau membaca ada intelektual yang melacurkan diri. Ya. Untuk mencegah itu, maka para intelektual ini bukannya disumpah, tapi bersumpah untuk dirinya sendiri. Bahwa kalau saya tidak menggunakan pengetahuan saya dengan benar, bla bla bla. Yang serem aja sumpahnya. Jadi dia bekerja itu hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Teluk Jakarta terus di depannya itu 17 pulau, 13 sungai, 2 kanal, apa yang akan terjadi di sini? Nah, itu sudah baca. Itu kaitan lingkungan hidup. Ya. Saya tadi tanya Mbak Fahira,
Pak Anies kok dalam kampanyenya kok berani ya, udah menentukan apa, menolak reklamasi. Apa anunya? Beliau mengatakan sudah punya tim. Oh, betul tebakan saya, tidak mungkin lah ya Pak Anies ya berani mengatakan itu tidak ada tim yang memberikan masukan ya bahwa reklamasi itu bla 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 ya. Hah? Di samping aspirasi rakyat ya. Saya mendengar di TV kemarin itu ya waktu di iNews bahwa untuk Teluk pulau-pulau itu tidak bisa diletakkan kepada perorangan, tidak bisa diletakkan di organisasi dan korporat, harus kata seterusnya. Sekarang saya lanjutkan bahwa reklamasi ini harus ditinjau dari 2 kurun waktu. Menurut pendapat saya ini tadi baru sekitar ketika kita akan membangun pulau, mereklamasi terbentuknya pulau. Saya berpikir lagi perlu dikaji, habis pulau ini jadi akan digunakan apa? Ini harus dikaji. Ya. Sebelum saya memasuki yang mengatakan perlu sebelum dan sesudahnya, ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa beberapa negara itu memang ada yang berhasil melakukan reklamasi. Dan umumnya reklamasi itu adalah negara, karena negara kepepet. Karena hakikat reklamasi itu adalah membuat daratan. Untuk apa? Pemukiman, persawahan, perkebunan, lapangan terbang, industri, kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita mereklamasi yang di Indonesia ini, ya itu tadi, Bapak tadi yang sederhana. Untuk siapa ini sebenarnya ini? Untuk pemukiman siapa? Perlu nggak rakyat Indonesia yang sekian juta ini dengan luas data memerlukan membentuk pulau untuk pemukiman, persawahan dan seterusnya? Bagus. Kedua, reklamasi yang ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Pada waktu yang lalu saya baca ada Kongres Kelautan Asia Timur. Nggak tahu Ibu mendengar nggak? Di Vietnam. Ada ya? Ada ya. Bahwa terungkap reklamasi itu dari kajian lingkungan hidup nggak bagus. Sehingga Korea itu menyesal melakukan reklamasi. Jepang juga demikian. Menyesal. Dan Jepang akan melakukan restorasi atas kerusakan lingkungan hidup itu, memperbaiki itu ada. Dan kaitan yang nanti saya baca itu DHI tadi Bu, bahwa 17 pulau ini pun juga hasilnya nggak bagus dari kajian lingkungan hidup. Jadi ekornya itu sesungguhnya Indonesia harus mengkaji ulang benar terhadap kebijakan reklamasi ini ya. Baik, saya lanjutkan tadi saya 2 sebelum ya itu dilaksanakan ya, bahwa yang terakhir adalah Bapak Menko Maritim mengeluarkan mencabut moratorium, menurut saya sah menurut logika hukum, karena kemarin yang mengeluarkan moratorium ada juga Kementerian Menko Maritim. Setelah ada kajian dari lingkungan hidup, benar dicabut. Tetapi Pak Karni, tadi saya ngobrol-ngobrol, habis ini nanti Pak, nanti dari temannya Pak Rizal Ramli yang mewakili ini, ternyata apa yang disampaikan Ibu tadi dari lingkungan hidup itu ada satu pulau yang menurut beliau itu juga masih perlu dikaji lagi lah, belum bisa lolos. Ya. Sekarang setelah pulau itu jadi, ini saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang di sini itu, karena ini juga bisa menyangkut negara tetangga atau negara dunia. Ini sifatnya adalah intelijen strategi. Ya. Bapak pernah dengar
bagaimana hasil reklamasi di atas ini dipasarkan di mana, harganya berapa, siapa kebanyakan yang beli, ya kan? Berarti ditempati manusia. Manusia itu di dalam ilmu pengetahuan disebut makhluk sosial yang berinteraksi, dan di sini ada 5 aspek kehidupan: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang tadi kita bicarakan itu kan cuma dari satu aspek lingkungan hidup saja yang kita kaji. Apakah kita sudah mengkaji nanti kalau kita pakai, ditempati, digunakan itu dari aspek itu tadi, ideologi, politik, dan seterusnya tadi yang disebut Pancakatra? Itulah yang dikhawatirkan Pak Karni. Kalau Pak Karni cuma ilustrasinya, ntar kalau kita masuk gimana? Sesungguhnya lebih luas lagi Pak Karni. Ada 5 aspek kehidupan manusia di situ, dan Bapak Ibu sudah tahu, ada kebijakan pemerintah saat sekarang ini, warga negara asing boleh memiliki properti. Ya, jadi kita bayangkan, di pulau yang itu tadi, isinya sangat heterogen, akan berinteraksi. Belum lagi nanti ada perlu kajian strategisnya, ada 3 aspek yang melekat kepada negara adalah geografi, demografi, dan kekayaan alam. Indonesia pada posisi silang dunia. Ada negara yang bikin jalur maritim, jalur perdagang dan seterusnya. Berpengaruh enggak ini? Ini harus dikaji. Akhirnya dalam pengkajian itu harus bisa dijawab. Akan berpengaruh enggak kepada ketahanan nasional Indonesia? Kalau nanti hasil reklamasi yang sesungguhnya Indonesia belum berjubel penduduknya, tidak perlu persawahan, tempat industri, dan ternyata itu membahayakan ketahanan nasional, maka saya kira itu menjadi alasan yang kuat untuk Pak Anies tadi untuk menunda. Saya ingat Pak Ridwan Saidi waktu mencuat di ALSC reklamasi. Bagaimana dari sisi keamanan? Sekarang aja PIK itu sudah tempat penyelundupan sabu. Gitu loh. Ya kan? Pernah gitu. Seorang budayawan saja sangat aware terhadap keamanan, terhadap pertahanan. Gitu. Jadi saya juga berpikir sesungguhnya TNI itu juga bisa mengkaji ini. Karena TNI itu ada yang disebut RU Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Ada. Jadi kalau ini membahayakan, sesungguhnya juga bisa sampaikan kepada pemerintah, gitu loh. Ini yang belum pernah disinggung. Saat sekarang itu kita baru mulek aja pada lingkungan hidup ketika akan buat. Kedepannya bagaimana? Itu Pak Kani. Jadi saya katakan tadi, kalau judulnya proyek pulau reklamasi ini tidak bisa dibendung, saya katakan insya Allah tidak menutup kemungkinan bisa dibendung dan dibatalkan jika Anies Sandi dan kaum intelektual bekerja sesuai keinginan rakyat. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.